Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Kali ini kita akan bahas hadis pertama dalam kitab Jawahirul Bukhari. Bab permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu?" Beliau menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincingnya lonceng, dan itulah keadaan yang sangat berat bagiku, lalu terputus dariku, dan aku telah hafal apa yang dikatakannya, Jibril. Dan terkadang malaikat datang padaku dengan mengubah diri seperti seseorang yang berbicara kepadaku, sehingga aku hafal apa yang dikatakannya." Aisyah berkata, "Sungguh aku melihat beliau ketika turun wahyu kepada beliau, pada hari yang sangat dingin dan wahyu itu terputus dari beliau, sedangkan dahi beliau mengalir keringat." Penjelasan hadis. Kata al-wahyu itu berarti pengetahuan secara sembunyi-sembunyi. Ada juga yang menyatakan, kata itu berarti pemberitahuan secara cepat. Dan setiap apa yang disampaikan baik itu berupa ucapan, risalah, maupun isyarat adalah wahyu. Dan diantara yang termasuk wahyu adalah mimpi dan ilham. Sedangkan menurut istilah syariat, wahyu berarti firman Allah yang diturunkan kepada salah satu nabinya. Dan manfaat dari keadaan mencekam karena adanya unsur yang memberatkan itu adalah bertambahnya kedudukan dan meningginya derajat. Dan malaikat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Jibril. Yang dimaksud dengan terputusnya wahyu adalah dengan pergi dan menghilangnya malaikat Jibril dari hadapan Nabi Muhammad, atau berarti juga hilangnya keadaan mencekam dan situasi yang membingungkan Keluarnya keringat dari dahi Rasulullah, itu disebabkan karena beratnya beban yang diemban. Berkenan dengan hal itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Muzammil, ayat 5. Yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Petik 2. Dan untuk memahami ucapan yang terdengar seperti gemerincingnya lonceng adalah lebih sulit daripada memahami ucapan seseorang. Oleh karena itu, beliau menuturkan, hal itu terasa berat bagiku. Yang demikian itu disebabkan karena banyaknya kesulitan dan kepayahan pada saat turunnya wahyu tersebut, karena itu datang dengan tiba-tiba di luar kebiasaan manusia. Dan hal itu dimaksudkan untuk menguji kesabaran beliau, sehingga beliau tekun dalam mengemban tugas kenabian. Kesimpulan dari hadis ini, terdapat dua kondisi wahyu turun pada Nabi Muhammad. Ada kondisi ketika wahyu itu terasa membebani, ada kalanya malaikat Jibril menyerupai manusia saat menyampaikan wahyu. Pada konten selanjutnya akan mengikuti urutan hadis dalam kitab Jawahirul Bukhari. Akhirul kalam. Wallahu a'lamu bisawab.